Ya, itu tadi makanya sebagai pembuka tapi juga berkaitan dengan Wah, dengan pendidikan. judul kamu gitu. Judul kamu kan tidak ada berkaitan dengan 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 Al-Quran, ya. Jadi lebih baik kamu judul pertama bicara masalah bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu nanti arahnya itu adalah bahwa bahasa Arab itu diajarkan di Indonesia gitu, di perguruan-perguruan tinggi, di sekolah-sekolah Islam yang tinggi. Jadi ke sana. Jadi arahnya ke sana. Ini Anda catat ya apa yang omongan saya ya. biasa Jadi bukannya pendidikan. bahasa Arab nanti dilarikan ke bahasa Al-Quran gitu kan. Jadi bahasa Arab iya, tapi diarahkan kepada bahwa bahasa Arab itu di Indonesia menjadi bahasa yang diajarkan di pendidikannya gitu. Diarahkan menjadi bahasa yang diajarkan di dunia pendidikan atau apa segala macamnya gitu ya, gitu. Nah, kemudian baru Anda yang kedua itu berbicara masalah taklimul lugah. Ini apa nih kamu kok masalah Islam? Nah, ini namanya Anda berbicara membuat paragraf yang tidak ada hubungan dengan judul. Ini kan kamu masalah Islam bahwa annahuma apa nih ta'mal wa fi ulum syiasyi iktisudin. Emang kamu kan bukan ke sana. Kamu kan PowerPoint dalam pengajaran kiro kemahiran kiroah kan gitu. Gitu kan? Jadi kamu bilang bahwa di sini nanti ya paragraf kedua berbicara masalah taklimul lugha Arabiyah gitu. Ya, diarahkan kepada tanurun pendidikan mulai dari bisa aja memberikan taklimul ghorabiyah nanti kamu arahkan bahwa di dalam pengajaran bahasa Arab itu yang dikembangkan seperti itu kemahiran berbahasa dan kemahiran ada dua kemahiran gitu kan, kemahiran berbahasa dan kemahiran kebahasaan gitu. Jadi diarahkan gitu gitu kan, Berbahasa. kemahiran berbahasa. Nah, gitu. Nah, baru ntar di sini paragraf berikutnya kamu jelasin kemahiran berbahasa itu apa, gitu kan? Kemahiran berbahasa itu apa nanti, gitu kan? Nah, kemahiran bahasa itu nanti kelompoknya, pentingkannya, bisa saja nanti kepentingan-kepentingan kemahiran berbahasa dalam kenapa ini harus diajarkan. Jadi ke situ arahnya. Nanti baru pendidikannya kemahiran berbahasa, nanti baru Anda bicara setelah itu kemahiran membaca. Ya, membaca tasawuf segala macam, baru Anda fokuskan kepada kemahiran membaca gitu. Nah, kemudian baru Anda katakan bagaimana pengajaran kemahiran membaca. Bagaimana apa itu Anda tadi? bisa tulis paragraf berikutnya, ya. Cara mengembangkan kemahiran bahasa ya satu. Iya, kemahiran kemahiran membaca. Gimana Kemahiran pengajarannya? bahasa. Pengajarannya dulu, bukan pengembangannya. Oh, pengajaran. Ya, pengajaran bahasa. Ya, pengajaran membaca, maksudnya pengajaran membaca gitu. Nah, untuk meningkatkan nanti di tingkat pengajaran bahasa itu apa? Nah, untuk meningkatkan pengajaran bahasa, pengajaran bahasa perlu ada sebuah media gitu. Itu nanti paragraf berikutnya lagi. Makanya saya katakan di ini kan paragraf pertama ngomong apa, paragraf ngomong apa, kedua, tiga apa gitu. Nanti yang penting kamu ngomong berkata itu ke pengajaran bahasa nanti penjelasannya apa terserah kamu, jangan keluar dari masalah Judul. pengajaran bahasa aku tekannya gitu. Nah, untuk meningkatkan ya ini kan bukan meningkatkan kemahiran membaca, meningkatkan pembelajaran bahasa, pembelajaran mengajar pengajaran bahasa gitu. Dibutuhkan meningkatnya gitu. Jadi bukan kemahiran membaca, meningkatkan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa.
pembelajaran kemahiran berbahasa, kemahiran membaca gitu. Hmm, membaca. Mm-mm. Nah, untuk media, media di sini kamu jelasin media banyak, media yang berkaitan dengan masalah basoria dan audio, bisa juga sam'iyah, nanti jelasin gitu kan. Oh, itu Jadi dijelasinnya masuk menjelaskan ke apa itu media, Anda jelaskan bahwa media itu ya penting gitu loh. Jadi media itu penting di dalam pembelajaran, penggunaan media itu penting gitu loh. Pentingnya penggunaan media dalam pembelajaran membaca gitu. ini masuk sih Ustadz media penjelasannya sama macamnya. Iya, nanti nggak apa-apa, nanti dilihat yang penting bikin intinya itu nanti keterangan segala macamnya. Pentingnya penggunaan media, Ini. Dan macamnya ya Ustadz. iya, pentingnya gitu. Nah, salah satu media yang dipakai itu adalah PowerPoint. Guru nanti dilihat itu, nanti di situ nanti bisa lihat fenomena di dalam pengajaran bahasa Arab, guru selalu menggunakan PowerPoint. Nah, PowerPoint ini berarti perlu ada sebuah pengembangan, perlu dikembangkan agar pembelajaran lebih menarik gitu. Ya, karena caranya, yaitu cara satu untuk mengembangkan itu dengan menggunakan apa tadi kamu? Ice Spring Sweet. Ya, iya ya gitu, kalau tingginya gitu. Nah, masalah inilah yang akan kita kaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian ilmiah gitu. Kesimpulannya itu masalah inilah yang akan diteliti Dibahas. lebih lanjut dalam sebuah kajian ilmiah dengan judul pengembangan begitu gitu. Jadi antara paragraf pertama paragraf itu tuh nyambung. Jadi jangan memberikan statement yang di luar konteks judul, ya, jangan di luar konteks judul, nggak jangan tergantikannya gitu loh. Kecuali kalau kamu meneliti objeknya Al-Quran, baru Anda bicara bahasa Arab berkaitan dengan Al-Quran. Ini kan kamu dengan pengajaran. Paham ya? Jadi nanti Ya, itu dikembangkan. Yang itu dikembangkannya bisa saja satu pemrograman dikembangkan dengan dua paragraf misalnya. baik Ustadz. Masih banyak Nah Ustadz. ini juga sebentar. Kemudian membaca kan juga perlu ada informasi ya, nanti nggak apa-apa ini kan ya. Nanti itu pengembangannya itu mengarah kepada bagaimana meningkatkan kemahiran membaca ditinjau dari aspek audionya, audio, ya audio ya. Ya. Artinya ucapannya, kemudian harokatnya misalnya, nah itu bisa nggak di PowerPoint? Itu nanti dikembangkan ya, pemahamannya juga, pamul makruknya. Nah ini kalau kamu sudah dapatkan afkar isiyahnya seperti ini gitu kan, nah baca literasi Arab dari buka internet, judulnya apa? Coba Anda lihat di misalnya yang pertama apa tadi paragraf tuh? Tentang, Bahasa Arab ya. iya, Nah, itu kan banyak, tapi diarahkan kemana tuh? Nah, gitu kan? Nah, kamu bisa lihat nanti dibuat, dicari yang berkaitan masalah pendidikan nih. Nanti bisa lihat tarbiyatul ghorobiyah misalnya situ. Nanti mana nih yang kalimat-kalimat atau yang bisa saya masukkan di paragraf pertama nih gitu. Ya, menggabungkan dari alat ras bacaan kamu tuh. Dulu itu, oh ini bisa nih, oh ini juga bisa dimasukin sini, ini bisa. Jadi nanti bahasa kamu itu bahasa yang berasal dari tulisan-tulisan kan Arab gitu. Jadi kamu juga tidak tidak ribet untuk menerjemahkan. terjemahan.
saya juga ketika nanti mengoreksinya juga mudah gitu. Oh ini nggak nyambung. Oh untuk nyambungnya dengan menggunakan kata it, untuk pentingkan pakai ini, nah gitu. Jadi enak untuk supaya nyambung. Yang penting kan bahasa Arab diarahkan kepada dunia pendidikan. Kemudian kalau sudah selesai, cari lagi untuk paragraf yang kedua. Apa tuh kedua? Kemarin bahasa isbat. Tulis aja kemahiran berbahasa dan kemahiran ke bahasa Arab, maharatul lughawiyah dan maharatul lughawiyat misalnya. Ya, bagaimana bikinnya? Apa bedanya? Nanti dikembangkannya dengan dari pertama dari definisi dulu kemahiran bahasa ini, kemudian baru kemahiran ke bahasa itu apa maksudnya. Nanti paragraf berikutnya masih berbicara masalah kemahiran berbahasa misalnya. Ya, berbahasa atau masih kemahiran berbahasa dan ke bahasa Arab itu definisinya apa, pengertiannya apa, kemudian bahasanya apa, kemudian seterusnya Anda dari satu paragraf yang sama bahwa kedua pengertian ini ada saling mempengaruhi, bahwa kemahiran berbahasa perlu didukung dengan kemahiran kebahasaan misalnya. Baru ntar yang paragraf berikutnya maharatul qiraah misalnya gitu kan. Nah, Iya. ada cara literasi di internet. Maharatul qiraah, maqalah maharatul Quran gitu. Kira-kira mana nih yang bisa Anda baca? Mana kira-kira yang bisa saya masukkan di paragraf ini nih yang berbicara masalah kemahiran berbahasa misalnya. Oh, di sini ada tujuannya. Oh, di sini nggak apa-apa nanti dimasukin macamnya gitu. Oh, ini ada penjelasannya, segala macamnya gitu. Nah, ntar kalau udah selesai, nanti baru kamu cara di sini cari lagi literasi yang berkaitan dengan pengajaran kemahiran membaca ada nggak gitu kan? Kalau di yang artikel-artikel sebelumnya ada ya kamu bisa ambil nanti cari lagi secara khusus taklimul maharat qiraah gitu akan muncul itu mana kira-kira dibaca nih kan baca literasi itu kan nggak banyak beberapa halaman aja kira-kira mana nih oh ada kalimat ini bisa ambil oh kalimat ini bisa diambil jadi kalimat-kalimat yang memang Anda inginkan jelaskan itu kamu bisa ambil kemudian nanti baru dirangkai bagaimana rangkaiannya nih untuk supaya nyambung nih gitu tinggal nambah-nambah wow atau apa gitu pakai inna jadi lebih mudah gitu ya gitu ya jadi kamu sudah itu yang tinggal baca literasi jadi literasi Arab yang mendukung kayak apa kelas kamu apa kemana kelas besok ya tinggal membuat wah iya artinya literasinya sudah membaca dari Arab cuman dari setiap ide paragrafnya belum nyambung gitu. Ada kawan kamu bukan kawan kamu ini mahasiswa yang skripsi dengan saya, bimbingan dengan saya lihat dari literasinya ini dia sudah hasil bacaan gitu kan, mengambil dari bacaan-bacaan dari Arab, cuman masih tidak teratur gitu kan. Dari ide-ide paragrafnya belum nyatur. Kamu ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu, baru ketika dia sudah paham urutan ide-idenya, baru nanti digabung, oh ini dipindah ke sini, ditambah segala macamnya gitu. Akhirnya berarti cepat selesai untuk betul bapak bab satu gitu. Jadi begitu caranya, ya caranya seperti itu. Paham ya, Paham, Ustaz. Masa? Ya. Udah kamu udah lanjutin. Nanti gini, ini bagi mahasiswa yang sudah judulnya fix, kemudian juga sudah mulai membuat latar belakangnya gitu kan latar belakangnya dengan format latar belakang kemudian tarkisnya varias sampai segala macam sampai hamiyah turbat segala macam tulis aja semuanya pakai berbahasa Arab ya pakai bahasa Arab kemudian nanti PJ-nya tolong dibuat nama judul kemudian Anda bisa mengusulkan mau dibimbing oleh ustadz siapa bimbing pertama siapa kedua siapa. Walaupun nanti ya tidak pasti ya, sebab nanti itu dilihat juga kepakarannya judul dengan kepakaran dosen, judul dengan kepentingannya dengan apa kuantitas dia sudah berapa orang aja gitu. Nggak mungkin juga banyak judul dosen A misalnya dia dipilih segala macam, jumlahnya kalau dihitung sampai 10 orang lebih, nah itu juga nggak benar juga bisa jadi nanti di set dikasih dengan dosen lain, dikurangi segala macamnya bisa gitu juga. Tapi Anda boleh mengusulkan ininya siapa, mau dibimbing oleh pembimbing satu siapa, pembimbing kedua siapa. Nanti tolong PJ-nya ya ditulis tadi. Kalau kemarin kan judul-judul alternatifnya. Kalau sekarang ini udah masuk ke judul yang
judul-judulnya dari nama-nama mahasiswa dengan pembimbing satunya siapa, pembimbing duanya siapa, ustadz siapa, ustadz siapa. Nanti ketika saya lihat, saya juga bisa menginformasikan bahwa ini tidak nih, ada memilih dua dosen tidak benar nih. Anda harus pilih dosen yang misalnya yang menguasai penelitian kuantitatif misalnya. Ketika saya tahu, wah ini Anda memilih dosen pada penelitian kuantitatif, tapi yang Anda pilih ini lebih banyak menguasai kualitatifnya, gitu. Jadi perlu Anda ganti. Ini salah satu diganti dengan dosen yang memang mempunyai kepakaran dalam bidang kuantitatif misalnya. Gitu ya. Mungkin nanti seperti itu. Baik, silakan lanjut setelah Marsha, silakan. Lanjutin berpikirnya. Baca literasi Arab, kemudian langsung dikerjakan. Jadi bukan hanya latar belakang saja. Anda tahu kan formatnya ya? Formatnya sudah tahu kan? Latar belakang, kemudian tarkizul bahas, waqa'iyatuhu kalau memang ada, kemudian tandil muskilahnya, wa asilahnya, ya kan? Kemudian baru ahamiyah atau hadaf, hadaf hadap cekin hadapul bahas. Jadi kalau satu hadapnya hanya hadap, tapi kalau Anda menuliskan tujuannya itu ada beberapa tujuan, tiga lebih, ya pakai ahdaf. Gitu. Ini kadang-kadang ahdaf tulisannya ahdaf, tapi di jabarannya cuma satu aja. Gimana mungkinnya gitu kan? Jadi kemudian baru ntar ahamiyatul bahas wa itu. Jadi ahamiyatul bahas wa itu artinya urgensi penelitian. Jadi kamu harus menjelaskan bahwa penelitian ini sangat urgen gitu kan. Alasan, kasih alasan. Kenapa sangat urgen begini-begini, di samping urgen begitu juga memberikan manfaat. Manfaatnya apa? Nah, di situ manfaatnya ini. Satu, dua, tiga. Ingat ya, manfaatnya itu bukan manfaat proses kamu meneliti, tapi hasil. Jadi kalau hasil ini sudah terbukti dan sudah berhasil, penelitian ini sudah ada hasilnya, yaitu memberikan dampak positif apa? Memberikan itu maksudnya ya. Jadi faedahnya itu bukan jangan faedahnya wow, meningkatkan pemahaman penulis, bukan itu kamu harus membandingkan gitu. Hasilnya apa sih? Ketika misalnya mereka segala macam itu memberikan manfaat apa? Misalnya guru juga pengajaran pendidikannya, PowerPoint ini juga menjadi pedoman bagaimana cara membuat. Nah, itu kan gitu banyak pokoknya. Ya, Anda bisa buat se-ideal mungkin gitu kan. Ingat ya, kenapa pentingnya ahamiyatul bahs wa itu urgensi penelitian, kemudian penelitian dan faedah dan manfaatnya. Itu kalau nanti pengaruh gini. Nanti kamu kalau udah tamat itu membuat proposal untuk minta didanai, gitu ya. Anda misalnya ada kayak provinsi DKI ataupun juga ada lembaga-lembaga lain memberikan kesempatan untuk penelitian, gitu kan. Itu salah satu yang penting itu adalah penjabaran di urgensi penelitian. Jadi kamu harus pintar-pintar tuh mengarang di situ. Dibilang mengarang ya mengarang lah memikirnya, gitu kan. Sebab nanti yang membaca yang punya duit itu juga bagian diperhatikan. Urgen nggak nih? Ada manfaatnya nggak nih? Ya kalau manfaatnya cuma bawa sebagai marji misalnya, maroji segala macam. Kalau ini mati beli aja buku. Buat apa kamu saya kasih penelitian buat kamu, gitu kan? Danai kalau manfaatnya hanya sebagai referensi orang gitu kan? Ya beli ya udah itu lebih bagus. Ngapain ngasih dana kamu? Jadi gitu. Jadi kasihlah alasan-alasan, wah ini ini menjadi standar gitu, menjadi patokan menjadi standar di sekolah-sekolah wah kayak gitu. Pokoknya yang muluk-muluk lah gitu ya, bahwa pendidikannya gitu yang baik dalam macamnya gitu, ataupun juga yang memberikan suatu kebijakan atau apa gitu. Wah ini penting nih. Jadi entar dilihat, oh ini penting didanai ini karena memberikan manfaat begini. Urgennya juga kita lagi ada masalah begini misalnya gitu. Ya, bayangkan, bayangkan.
Betul, Ustaz. Unsur intrinsik novel Sumber Saidatul datanya, Qamar. Ustaz, sumber datanya adalah apa? sumber saya, Novel atau apa? dia novel, Atau novel, ya? ya, Novel. Nah, bicara masalah iya, iya, paragraf pertama sampai 3 itu tentang adab, Ustaz. ya. Ini ini kamu meninggalnya. Ingat ya, eh, tidak nulis latar belakang, bukan menulis teori. Hmm. Baik teori dalam konteks pemahaman bahasa lugotan, istilah Anda bukan pendidikan, tapi boleh memaparkan sebuah teori, tapi untuk mendukung ide kamu. Gitu. Ingat ya, Anda menulis latar belakang itu bukan menulis sebuah teori, bukan teori sastra atau apa segala macamnya, ya, bukan pengertian sastranya, tapi penulis sastra itu boleh, tapi untuk mendukung ide kamu, ya. Kalau teori itu nanti di bab 2. Jadi kalau kamu bikinnya, seperti kalau di kalimat adab-adab ini, adab segala macamnya ini nanti kamu bisa bisa tulis di bab pertama, di bab bab 2 ini di Nadoria. Ntar berarti mafhumul adab lugotan. Begitu nanti Mas. Mafhumul adab lugotan. Baru kamu boleh ngambil pengertian adab itu asalnya dari mana, dari kamus mana. Itu pentingkannya. Ada pendukung itu, adab-adab gitu. Ya, ya kan nah, gitu. Nah, dalam konteks latar belakang, Anda menulis, kenapa Anda menulis atau meneliti judul analisis kontrastif, bukan analisis kontrastif, menulis apa unsur intrinsik. Itu kenapa Anda ingin meneliti unsur intrinsik gitu loh. Gitu kan? Jadi ide-ide aja yang kamu ini kan gitu. Jadi ketika Anda berbicara adab, bukan Anda menjelaskan teori adab itu secara bahasa ini dari bahasa adab ya dulu segala macamnya begitu. Nah, Anda bisa menulis pemilihan adab itu Anda arahkan ya afkar roisiyahnya, pemikiran kalimat pokoknya itu Anda bicara masalah adab ya. Lebih baik langsung diarahkan kepada adab Arabi aja karena novel enggak ya ada parodi atau amalul adabiyah Anda mulai dari pengertian al amal adabiyah ya amal adabiyah itu artinya karya sastra ya karya sastra Anda bisa dari definisi boleh tapi langsung nanti yang diperhatikan amal adabiyah itu bisa jadi nanti diarahkan bahwa ada pembagian antara ya prosa dan puisi syair wan nasr gitu nanti diarahkan ke sana. Jadi adab tingkahnya, adab bisa Anda melihat bahwa adab itu tidak bisa lepas dari kehidupan manusia misalnya gitu kan. Nah, adab-adab tingkahnya ini adalah ya terbagi antara prosa dan puisi gitu kan. Atau prosa dan puisi. Nanti yang kamu di para berikutnya, Anda berbicara masalah nasarnya, prosanya gitu loh. Jadi lebih baik bergambar tingkahnya itu dari umum ke khusus. Dari umum ke khusus. Jadi nanti bicara masalah adab. Nanti ketika praktekkan baru Anda bicara masalah nasar, nasar prosa, prosa itu Anda boleh pemahaman pengertian dari prosa itu apa dalam bahasa untuk ini arahnya ke Arab ya. Jadi ketika Anda bicara adab juga adab Arabi ya. Nah, tapi adab Arabi jangan jangan bercerita tentang ini, jangan masa jahiliyah, masa Abbasi jangan diarahkan ke sana. Sebab Anda nggak ada kaitannya tuh dengan untuk apa Anda mengaitkan adab Arabi tahun sekian, adab Jahili, adab Islami, Abbasi itu tidak ada kaitan dengan konteks judul kamu gitu.
Ya, ini konteksnya adalah untuk bisa masuk ke riwayah. Kalau tadi kan datanya kan sumber datanya kan novel. Ya, Ustaz. Untuk masuk kepada riwayah itu tadi Anda belajar sastra, nanti ya kan ya. Kemudian catat ya, jangan sampai Ya, Ustaz. saya ngomong udah banyak-banyak kamu nggak nyatet nih. Tulisannya pakai tangan nggak di sini, Ya, Ustaz, udah catat nih. ya. Bicara masalah adab Arabi, terserah Anda isinya apa, tapi diarahkan kepada bahwa ada Arab itu ya ada syair, ada nasr gitu. Dua itu terbagi dua gitu. Arahnya ke sana. Bisa dari pemahaman ketemu pemahaman dari adabnya itu apa, kemudian adab itu bisa juga dari tidak lepas dari kehidupan manusia, gitu kan. Misalnya selalu berhubungan dengan masalah adat, sastra segala macamnya. Kemudian nanti ini adalah bahwa sastra itu terbagi dua, bisa dari pendidikannya, bisa dari antara nasab dan syair, gitu kan. Nah, sekarang nasarnya yang diinikan, ya. Prosanya yang diberikan paragraf berikutnya adalah prosa, ya. Nah, prosa dalam bahasa Arab itu seperti apa? Prosa apa aja tuh? Mungkin ada makolat, ada ini riwayat. Nah, itu nanti Anda bisa menjelaskan satu demi satu, tapi kan secara singkat. Oh, kalau makolat itu kisah itu apa nih? Kalau ini demikian segala macamnya gitu. Sampai nanti demikiannya. Nah, kemudian baru Anda bicara masalah riwayat. Sebab nanti salah satu prosa itu adalah riwayat. Baru nanti Anda bicara masalah riwayat novel, gitu kan? Jadi ketika Anda bicara masalah riwayat juga jangan jangan diarahkan dengan pemahaman oh riwayat itu artinya begini dari kamus nggak perlu. Itu nanti di bab 2 kalau teori begitu secara lugotan. Tapi Anda lihat fenomena riwayat ya dalam riwayat segala macam tingkatnya itu dalam riwayat itu Anda bisa lihat dari riwayat itu pengertiannya apa, bisa juga dari tujuan oleh Bapak atau apalah terserah tingkatnya riwayat. Nanti ketika Anda riwayat itu bahwa di situ ada aturan-aturan lain segala macam. Salah satu aturan yang dipakai dalam riwayat itu adalah unsur-unsur intrinsik gitu. Nah, unsur-unsur intrinsik ini diungkapkan oleh seorang penyair, gitu kan? Ya, dari tokohnya, dari ininya, dari ini, nah, bikinnya gitu. Nah, tokohnya itu bisa, bikinnya tokoh yang memang berdasarkan daya khoyal, gitu kan? Ya, riwayat nanti Anda bisa melihat dari alur cerita. Anda bisa masuk kepada khoyal pengadibnya, ya sastrawannya, novelisnya gitu. Ya, jadi bahwa pendidikan tidak lepas dari unsur pendidikannya. Kalau misalnya novel itu tidak ada unsur intrinsik segala macam, justru malah akan tidak bagus itu pendidikannya, alur ceritanya juga nggak bagus, atau cara pengucapannya nggak segala macamnya. Oleh karena itu, seorang penyair itu harus mempunyai pemahaman yang jelas berkaitan dengan masalah unsur-unsur politik yang diterapkan di dalam karya sastra dia, khususnya ya unsurnya dalam konteks riwayat gitu gitu nah gitu kan. Nah, salah satu khotib yang berikan salah satu sastrawan yang berikannya itu adalah sastrawan. Anda tahu siapa novelnya? Coba karangan siapa? Karangan Joha Al-Harthi. Ya, Joha Al-Harthi. itu siapa tuh? Orang mana? Novelis Oman, Ustaz. Ya, Novelis Oman, Oman. ya, Oman. Iya, gitu kan. Cukup terkenal nggak? Cukup terkenal karyanya, Ustaz. Ya, pendidikannya gitu kan. Artinya semua pendidikannya Anda bisa dalam sastra-sastra itu harus memperhatikan unsur-unsur intrinsik dalam segala macamnya gitu kan. Hmm. Kenapa harus ada unsur intrinsik di dalam pendidikannya? Anda bisa jelaskan alasannya, katanya bahwa unsur intrinsik itu tidak bisa lepas dari karya sastra novel misalnya gitu kan. Nanti sampai Anda bisa ngambil kesimpulan. Nah, masalah unsur intrinsik inilah yang menjadi fokus penelitian saya. Akan saya lihat tingkatnya kembangkan lebih jauh lagi bagaimana penulis khususnya tadi kan kamu sudah lihat tadi novelisnya siapa ini melihat unsur intrinsik dalam novel yang ditulis oleh Dickens-nya gitu kan
sampai ngambil kesimpulan. Jadi diakhiri sampai Anda bisa mengambil kesimpulan, bukan. Oleh karena itu, di sini karena lihat ada novelnya suatu hal yang menarik, ada penting segala macam, sehingga cukup, ya, cukup menarik jika dikaji dari aspek unsur intrinsiknya. Karena apa? Karena dari aspek tokohnya misalnya, dari aspek gaya penyampaiannya misalnya cukup menarik dilakukan karena penulisnya itu terkenal dengan begini begini begini. Oleh karena itu, ya, ini sangat urgen sekali untuk dilakukan sebuah penelitian sebagai jadi seperti itu nanti kamu, ya. Nah, Jadi, ya, jadi itu, jadi ada latar belakang kenapa Anda menulis itu karena tadi, gitu kan, dari umum ke khusus. Nah, nanti kenapanya itu dengan judul tadi dan segala macam itu nanti sudah mendekati akhir itu di situ ada fokus riwayat segala macamnya. Gitu. Jadi nggak perlu lagi Anda jelasin seperti Ibnu Mandul Fisul Arab, Yaqul, Adab. Nah, ini boleh Anda untuk memberikan pengertian kepada adabnya, gitu kan? Ya, untuk dalam konteks berikutnya. Tapi usul dari anakku ya pendidikannya. Jadi nggak perlu sampai Anda, oh sama ada ban li anakku ya ada benas ilan ma'ahid pendidikannya gitu. Nggak perlu sampai seperti itu. Tapi nanti di teori Anda boleh nggak apa-apa kayak begini. Kalau di bab teori di bab 2 gitu ya. Anda boleh bikinnya, tapi Anda perlu bisa menjelaskan bahwa mengarah kepada amal adabiahnya, karya sastranya gitu. Ya. Jangan juga kalau definisi juga jangan semuanya, kan semua definisi semua nih. Udun adibun muadibun yu'adibu ini kan wayatadabi ghairihi gitu kan oleh wayara Luis. Nah, ini nanti di bab 2 kamu bisa memaparkan ini gitu. Tapi untuk melatar belakang tadi seperti apa yang saya sampaikan kepada kamu. Makanya saya menjelaskan akar roisiyahnya aja pokoknya gitu. Jadi saya tidak menuntut sampai di sini sampai menulis ini. Jadi dipastikan kalimat poinnya dulu, kalimat-kalimat singkat, kalimat pokoknya saya minta, ya itu yang saya minta. Ya, dari pokoknya nih ini satu kalau ada kaitannya medical untuk supaya nyambung pokok yang pertama dan pendidikan kamu nanti di akhir paragraf itu kamu sebutkan juga supaya nyambung dengan paragraf yang kedua misalnya gitu. Ini itu aja saya pendidikannya gitu. Kemudian baru tadi Anda seperti kayak maksa baca literasi. Kira-kira apa nih di paragraf ini saya masukkan apa informasi apa nih di paragraf ini gitu. Baca literasi yang berkaitan yang Anda sudah buat akar roisiyahnya dari setiap paragraf itu loh itu yang saya maksudkan gitu. Ya, kalau kamu membuat begini kan ya kayak begini nih gitu kan. Ini yang sebenarnya ini tidak mulai dari kalimat pokok dulu. Ya, kalau bicara masalah adab Arabi, kemudian apa nih adab Arabi nanti di situ gitu ya, diarahkan ke sini ya. Ini kan kamu berikan yang jelaskan mengarah ke ini supaya nanti nyambung baru kedua pendidikan arahnya ke sini diarahkan ke ini begitu. Ini sama tuh Jenny ya. biasa. Ya, ya kan. Coba pas ngomong oh, lafat al-ma'ani mutafariqah. Ini kan kayak gini kan tingkatnya. Terus enggak terus tarik ke bawah Udah yang satu ke bawah. ke bawah. Nah, itu kan. Ini kamu ngapain nih ikut talafat paragraf ketiga tadi. Nah, ini qad ikhtalafat alaihim ma'anil mutafariqat aku mana itu. Nah, ini kan nggak penting di bab satu latar belakang ini kayak ini nggak penting kamu. Baru Ahmad yang Qasimul syair wa nah ini penting baru ini yang kami masih maksud tuh syair wa nakar gitu. Kamu nggak perlu pakai ya Ahmad Yazid nanti untuk ya Ahmad Yazid ini orang sudah tahu bahwa Arab itu pasti dibagi dari syair nasr tanpa disebut. Tapi di bab teori kamu boleh mengungkapkan penulisnya siapa, ya. Tapi untuk di latar belakang boleh sih, kan seperti misalnya Kamakola, gitu. Bahwa misalnya kamu gini, ada
Tapi yang kau laki semen, cuma asyir wa nazar gitu. Kalau buat dalika kama kol amat benikan fi kitabihi apa. Jadi Anda menjelaskan itu, kemudian dikatakan bahwa di sini pendekar itu apa? Jadikannya gitu. Walikul minhum khasa'is segala macam. Syair adun wal labdu wal wazn wal qafiyah wal dikan lawiyah dan muntamat. Terus panik ke bawah tulis. Ini kamu bicara bahasa syairnya. Nah, di sini nasar dengkennya. Kalau syairnya itu Anda perlu banyak ya bicara pengertian syairnya itu apa, kemudian nasar itu pengertiannya apa. Ya kan? Baru nanti di paragraf ini terus nasar itu apa. Jadi seperti misalnya di sini nasar ini, kalau di syair itu ya nasar itu kamu bisa di paragraf di atasnya ya. Kamu bisa al-kalu ladzi laisa lahul wazn wal qafiyah yurun bitan min ya. Nah, tafsir ya dinaikkan yang misalnya wal khofiyah. Kemudian syiar apa? Jadi Anda ketika paragraf itu betul bagian menjelaskan syiar apa, nasr apa, kemudian di lanjutannya Anda membandingkan antara syair dan nasr gitu. Jadi membandingkan syair dan nasr itu di dalam paragraf yang sama. Baru entar seperti di nasr di sini hanya khusus nasr aja ya. Nasr aja di sini gitu, nggak perlu lagi. Ini seperti misalnya, ini. Ya dahar nasr awalan minasyi'ir li'annahu syarun istiqdam wala yudhikan. Ini kan bisa setelah ketika Anda sudah menjelaskan syair apa, kemudian nasr apa, itu kamu bisa jelaskan kalimat ini setelah itu, gitu perbedaannya, gitu. Baru di pada berikutnya Anda berbicara masalah nasr mubakar. Ada berkaitan dengan masalah pembagiannya nasr qawafi atau nasr musal lebih qawfiyatun wahidah kullu aktar amal pada yang lebih kopi walaupun mungkinnya gitu ya. Nah ini Anda lihat nih. Coba pembagian nasr apa aja di sini? Ada nggak kamu bicara di sini nasr apa? Eh, Ya tadabbur hadzal naw' min al-amal ada ashkal mukhtalifah min ini hadzal naw' di sini kamu harus paham nih maksudnya apa nih? Yes. Mas udah nih. Iya, Ustaz. Apa nih yang maksud dengan hadzal naw'-nya apa? Iya, benar, Ustaz. Ini yang bawa ya tadoman hadzal naw' dimaksudnya apa nih? Ini Ustaz apa karya sastra jenis apa? Karya sastra jenis prosa itu apa aja maksudnya? Ya? Yang paragraf ini tuh ini saat ngejelasin tentang karya sastra jenis prosa itu apa aja. Iya nih makanya itu ketika Anda mau segala macam langsung aja pakai nasr gitu loh. Ya tadaman Hmm. nasr Arabi askalan mukhtalifah gitu. Nggak perlu lagi Anda benar-benar Anda walaupun di buku ada begini, tapi itu tadi yang saya katakan tadi diganti gitu. Nah, untuk mengganti seperti ini nanti saya bisa mengoreksinya seperti itu gitu kan. Jadi nanti ya tadaman nasr Arabi askalan mukhtalifah misal riwayat atau maqalah masih ini kan. Ya, ya kan yang bola itu rumah sakit aus ada terbelah habakaut. Nah, ini lagi apa nih? Bola itu firul ini kemana larinya nih? Wa firul masaha ausa ditatwil habka wa tausif wa taswirul makan ini. Nah, ini Anda ngambil dari mana nih? Ini nggak nyambung dengan kalimat yang di atas nih. Mestinya kan ketika kamu letakkan masalah askar riwayat segala macam khitab segala macam. Kamu boleh di bagian dari kalimat pokoknya itu, kalimat pokoknya ini nih. Ya tadamun nasr ashkalan mukhtalifah min riwayat segala macam. Lanjutannya, Anda menjelaskan kitabah itu apa, kitabah pola itu apa, itu apa. Nanti hukum secara keseluruhan kaitan salah kita bahwa juga dapatkan koyal gitu ya. Anda bisa menjelaskan nanti dari pengertian nilai segala macamnya gitu. Nanti setelah
ya masahatan ausa li tatwil habkah wa tausib wa taswirul makan. Ini berkaitan dengan apa nih? Tentang Ya, ya, berkaitan dengan apa nih? tentang ini Ustaz, kayaknya eh, Kamu kan di atas nih, pokoknya menjelaskan. Itu yang saya katakan tadi, ya, cara untuk menjelaskan paragraf itu kalimat pokoknya bolehlah kalimat pokok itu di jelasnya itu kita baca apa, suatu apa, bedang segala macamnya. Kemudian kalau memang kisah misalnya ada usul misalnya macam ini pembagian kalau lihat rumah mengatakan dari riwayat kisah kisah uksus dia ada riwayat ada kisah ada usul nah, kadang gitu juga tuh ya ada jelasin di situ baru nanti paragraf tersendiri Anda berbicara masalah riwayah gitu jadi riwayah jangan di bagian kalimat pokoknya ini kalimat pokoknya di situ kemana penjelasannya itu makanya situ pahaman kalimat pokoknya kalimat pokoknya kan Anda nggak menjelaskan kalimat pokoknya bukan riwayat ya. Jadi kalimat pokoknya itu ini berarti yang dijelaskan itu apa ya ini kalimat pokok ini yang dijelasin itu loh cara menulis paragraf gitu gitu. Baru nanti di paragraf berikutnya Anda berbicara masalah riwayat. Coba bandingkannya. Terus ke bawah. baik Ustaz, Pak. Nah, gitu kan? Ini riwayat. Nah, riwayat. Ini kan akan jelaskan ya kan pemahaman pendidikannya. Kalau di sini lima riwayat Anda ini unsur sudah memaklum bahwa unsur nih. Paragraf ini Anda sudah berbicara masalah unsur yang ada di unsur khorijiyah dengan unsur dahiliyah. Terus nah, jangan pendidikannya langsung kalau ini kan penjelasan ada sudah hilang dengan langsung di paragraf berikutnya Anda berbicara secara khusus al-nasir dakhiliyah. Nanti di situ apa pentingnya? Ya tadi di situ tinjauannya apa? Urgensi analisa di dalam sebuah riwayat gitu loh. Jadi ke sana arahnya gitu loh. Ya, yang menyatakan bahwa kalau di riwayat tidak ada unsur segala macam, karya sastra menjadi tidak baik ke sana arahnya gitu. Maka dari itu unsur riwayat itu unsur intrinsik ini sangat perlu harus ada secara demikiannya gitu. Dan itu sudah diketahui gitu. Baru Anda bicara masalah unsur ini. Nah, salah satu lawan segala macam baru Anda mengarah kepada sumber data tadi, objeknya gitu. Nah, seperti misalnya gini nih. Ini kan kamu bicara account segala macam punya anasil khorijiyah. Karena konteksnya ketika Anda bicara anasil khorijiyah dakhiliyah segala macam, supaya nyambung dengan paragraf di bawahnya nanti, ini anasir dakhiliyah ini Anda taruh dibilang Anda jelasin anasir khorijiyah dulu. Anasir khorijiyah itu apa? Baru Anda bicara masalah anasir dakhiliyah. Nanti baru Anda berbicara anasir dakhiliyah secara khusus. Gitu kan? Kalau tadi pentingan segala macamnya, apa-apanya gitu. Yang penting dalam satu baru satu kalimat pokok, nggak boleh lebih. Baik. Terus bawah, tarik ke bawah. Ini kamu bicara apa nih? Itu Ustaz, Sayyidat Qamar. Ya? novelnya. Ya? Tentang novelnya sama apa tuh?
kamu jangan membicarakan masalah ini apa sinopsisnya. Sinopsis itu nanti di bab 2 sinopsisnya. Yang kamu jelaskan itu makna bahwa objeknya itu Sayyidul Qamar yang tulis segala macam. Karya Sene ini adalah karya yang bagus, karya segala macamnya, yang memang ditulis oleh seorang penulis sastrawan yang bagus segala macam. Oleh karena itu sangat menarik bila novel ini kalau dikaji untuk intrinsiknya. Jadi ke sana ininya bukan menjelaskan isi dari Sayyidul Qamarnya. Nanti isi sinopsisnya itu nanti di bab 2 nanti setelah dengan teori-teori segala macam ada sinopsisnya Sayyidul Qamar apa, kemudian Anda menjelaskan juga penulisnya Juho Hariti itu siapa, gitu kan. Bentar ada raso dari Sayyidul Qamar sinopsisnya seperti apa. Jadi tidak perlu Anda menjelaskan. Gitu. Yang perlu jelaskan, yang perlu jelaskan adalah kenapa sumber data ini kamu ambil, kamu pakai menjadi sebuah penelitian sumber data gitu. Kan gitu kan? Jadi bukan karena bercerita tentang judulnya, tapi bisa jadi Syedul Abdul ini adalah sebuah karya yang begitu monumental, ditulis oleh segala macam. Wah ini juga misalnya karya itu juga mendapatkan pujian, sehingga sangat menarik saja kalau dengan mendapatkan karya segala macam itu menunjukkan bahwa karya yang dibuat ini suatu hal yang menarik dan sangat menarik untuk layak untuk diteliti dari istilah unsur instinktifnya untuk melihat seberapa jauh misalnya unsur yang dipaparkan sehingga dia mendapatkan penilaian yang cukup positif, mendapatkan medali misalnya kalau memang mendapat. Jadi begitu caranya, ya bukan Anda menjelaskan isi dari bukan sinopsisnya gitu. Nah, kemudian nanti baru Anda akan sampai ambil kesimpulan bahwa nah objek inilah yang menjadi sumber data kami dalam penelitian mengarah kepada fokus yang unsur insighting yang terdapat di sini dalam sebuah kajian ilmiah yang mendalam dengan judul ini gitu. Inilah tertarik jadi muskilah ini, masalah ini akan ya gitu ya. Jadi Anda bisa menjelaskan di sini urgensi sumber data ini, kenapa perlu diurgensi datanya, kenapa nggak dua sumber. Boleh seperti itu, kenapa bukan karya satu yang lain misalnya. Nah, mungkin Anda ada alasan-alasan yang memang logis ilmiah gitu, karena karya satu yang cukup banget dalam macam sekarang oleh novelis yang cukup dikenal segala macamnya gitu kan, sehingga karya sastranya cukup populer segala macam. Nah ini sangat menarik, ini salah satu karya sastranya yang populer itu adalah Said dan Komar gitu kan, misalnya gitu. Jadi bukan menceritakan isi ya. Iya, Ustaz. Terus berikutnya apa nih? Udah, Bawahnya Ustaz. masih ada lagi? Udah. Udah gitu. Ya. Nanti sampai Anda ngambil kesimpulan bahwa ya masalah unsur estetik dalam novel ini menjadi akan diteliti lebih lanjut dalam sebuah bahasan ilmiah amikon tahtal maudhu gitu. Sampai udah ngambil kesimpulan. Ya, jadi gitu ya. Jadi yang saya minta itu bukan Anda menulis paragraf yang sebahasa Arab segala macam. Ini dulu saya minta akar isiannya dulu gitu. Akar isian nanti di situ saya arahkan. Ini nanti kamu akar isiannya tulis arahnya ke sini ya. Jangan itu macam-macam gitu. Kayak gitu. Ini hanya itu aja saya minta. Ya. Jadi ketika Anda sudah menulis akar isiannya, kalimat pokoknya, makanya saya bilang, mau pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Anda tulis pakai bahasa Indonesia dulu, melalui bahasa Arab. Nanti di situ nanti ada catat tuh diarahkan ke masalah ini, diungkapkan, kan jangan kemana-mana, jangan kayak tadi masa kan macam bahasa Arab arahnya ke bahasa Quran. Nah itu kan nggak gitu. Ini diarahkan kepada bahasa Arab, oke, tapi diarahkan nanti ke pengajarannya gitu. Bahasa Arab itu penting begini-begini, tapi nanti diarahkan ke pengajarannya. Nanti itu nyambung ke paragraf kedua tentang pengajaran bahasa Arab misalnya. Nanti terserah mau bicara apa, kalimat pokoknya, kalimat intinya adalah pengajaran bahasa Arab. Isinya menjelaskan apa di bawahnya, jangan lepas dari pengajaran bahasa Arab itu. Mau pengajaran bahasa Arab di Indonesia, Anda ingin jelaskan fenomena pengajaran bahasa Arab, gitu. Boleh aja, nggak apa-apa gitu.
Tapi untuk lanjutannya nanti pengaruh kepada muasalah ke kemahiran berbahasa dan kebahasaan. Pelajaran bahasa itu tidak bisa lepas dari dua pengajaran, tidak bisa dari dua keterampilan itu. Gitu. Jadi seperti itu ya. Ya Ustaz. Ya, itu yang saya minta, bukan ya faktor isiannya, bukan dalam pendidikan baru. Nanti saya katakan tadi, ketika Anda sudah tahu pasti faktor isiannya apa aja, satu segala macam, baca literasi Arab. Baru nanti dengan baca literasi Arab itu, baru kamu kira-kira ketika baca, tadi kan diarahkan ke sini, kira-kira mana ya kalimat-kalimat yang bisa saya ambil untuk diarahkan ke sini misalnya. Kan itu Anda bisa ambil gitu. Oh yang ini, gitu. Oh yang ini, gitu. Jadi Anda sudah untuk mengambil dari Arab, tapi Arabnya belum ya belum fokus ke pendidikannya. Saya situ ya. Ya Ustaz. Silakan yang lain. Jadi ini mungkin saya ini lagi nih, saya ulangi lagi cara menulis. Saya tekankan lagi nih untuk supaya dalam menulis paragraf nih. Sebentar saya buka dulu nih. Ustaz, saya mau coba Ustaz. Sebentar. Supaya jangan sampai terulang-ulang di sini. Sebentar. Ini kan kamu udah dapat nih. Udah dapat kan? Ya. Nih, lihat sini. Harus memenuhi 4 syarat kualitas retorika di sini. Ada kelengkapan, kesatuan, keurutan, kepaduan. Yang maksud dengan kelengkapan itu apa? Paragraf yang lengkap dan ya apa isiannya, kalimat pertama apa, kalimat topiknya apa gitu. Oh, bahasa Arab. Kemudian kalimat keduanya apa gitu. Oh, ini. Itu nanti tinggal kita diskusikan. Kalimat penjelaskan saya harapkan tadi diarahkan ke sini gitu untuk supaya nyambung dengan kalimat topik yang kedua di paragraf kedua itu cekannya gitu loh ya. Ini betul mendukung gagasan pokok yang ini disampaikan. Jadi setiap paragraf itu ada kalimat topiknya nih, kalimat topik dan kalimat penjelas. Kalimat penjelasan inilah yang bebas nanti kamu nyambung bikinnya dengan bikin mau arah kemana. Itu yang saya katakan sehingga Anda menetapkan kalimat topik internet berbahasa Arab, cari segala macam literasi Arab, mana kalimat penjelas yang bisa saya masukkan untuk menjelaskan kalimat topik itu loh. Saya ingin supaya nanti kamu enak, ya gitu loh. Ya. Jadi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Caranya tuh ya satu rinci penunjang. Artinya kalimat topik diberikan rincian penunjang dengan kalimat-kalimat penjelas. Jadi jelas penjelasnya itu, ya mau dari aspek definisi dari penting kasih penjelas. Berikan contoh misalnya. Kalau memang udah contoh berkaitan dengan masalah contoh, kamu bisa memberikan contoh. Ya, artinya kalimat pokok dikembangkan dengan memberikan. Ini banyak cara-caranya, tidak hanya satu cara gitu. Dengan menggunakan perbandingan analogi. Kalau memang kita analogi kalimat penelitian dibandingkan dengan menyatakan kesamaan antara dua hal. Ya, tadi misal atau lebih ke perbedaan kalimat-kalimat beda misalnya. Dengan paragraf dilengkapi dengan pernyataan perbedaan antara dua hal. Seperti tadi misalnya maharatul qiraah dengan maharatul lugawiyah dengan maharatul lugawiyat misalnya gitu kan. Kita kembangkan dengan perbedaan antara dua analisis atau jadi bagian kronologi Quran kalau sesuai dengan judulnya nih. Nah, lihat kesatuan. Ini kesatuan itu mengarah kepada kesatuan dari belakang nih. Paragraf pertama, dua, paragraf yang membangun paragraf hanya menguruskan satu topik. Topiknya apa? Ya judul kamu. Gitu kan? Judul kamu untuk mendukung membangun paragraf hanya menggunakan satu topik. Topiknya apa? Judul kamu tuh. Artinya unsur-unsur yang membangun paragraf
harus menciptakan kesatuan pikiran atau kesatuan gagasan. Itu mestinya. Itu yang disebut dengan kesatuan tadi. Jadi ketika sudah runut, paragraf pertama, dua, tiga, segala macam, dan sudah tidak lengkap-lengkap, gitu kan. Makanya di sini ditulis harus menghindari penggunaan kalimat yang ada hubungan dengan topik yang ingin dikembangkan. Ini makanya di sini nih, ya. Tadi kan Anda siapa? Masa ya bicara masalah bahasa Quran, kemudian apalagi tadi yang tadi Tekan Junaid, Tekan Safra itu Anda sudah mengarah kepada pengertian dari eh, secara kebahasaan, gitu kan? Itu nanti cocoknya adalah di bab 2. Kayak tadi misalnya menghindari penggunaan kalimat yang tidak ada hubungannya. Jadi kalimat yang tidak hubungan, kamu kan bahwa Quran itu turun itu ada di judul kamu gitu. Itu harus hindari gitu. Jadi semua paragraf itu harus berkaitan dengan topik kamu untuk gitu. Nah, ini juga ya. Jadi keurutannya begitu. Artinya pengembangan paragraf mengikuti unsur yang jelas, urutan yang jelas. Dengan demikian, unsur-unsur yang membangun paragraf itu tersusun secara sistematis sehingga tidak meloncat-loncat. Jadi keurutan paragraf ini ditandai oleh susunan terukur secara logis. Ini yang saya minta nih, susunan materinya yang urut. Makanya saya terbaca di Afkar Roisiyah. Bicara masalah sastra dulu, sastra Arab, kemudian baru bicara yang kedua prosanya, kemudian baru bicara masalah lewat baru masalah unsur insignia, gitu kan? Baru bicara masalah pentingnya unsur insting dalam sebuah. Ya itu yang disusun materi, nggak urut paragraf itu urut gitu loh. Ya, makanya sini misalnya dari umum ke khusus. Jadi yang saya jelaskan kepada Marsa dengan tadi itu kita gambarkan dari umum, dari sastra, kemudian kepada nasr, kemudian kepada riwayat, itu dari umum ke khusus. Kebalikannya, nah kalau kebalikannya lebih susah nih. Gimana? Kalau misalnya dari umum ke khusus, ya, tapi sebaliknya dari khusus umum itu kagak pernah itu kamu menjelaskan kepada fokus masalahnya gitu. Jadi kalau memang kamu langsung pada PPT-nya, gitu kan? Kepada PPT-nya. Nah, paragraf berikutnya itu adalah paragraf yang membawa PPT itu sangat penting untuk dikembangkan. Itu gampang. Kalau dari khusus ke umum, gitu kan? Semuanya adalah dari paragraf 2 sampai paragraf akhir itu adalah mendukung bahwa penelitian yang berkaitan dengan masalah PPT itu sangat penting di sebuah, karena apa tuh? Nah, itu ke umum itu kuat itu membelasan tadi apa ya. Jadi ketika ada bicara khusus dari khusus ke umum itu kamu langsung kepada PPT segala macam, bahwa pendidikan PPT adalah suatu media segala macam yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran apapun. Nah, berikutnya Anda memberikan alasan-alasan logis kenapa PPT pembelajaran itu penting untuk dijadikan sebuah penelitian. Itulah yang nanti sampai terakhir yang bersifat umum-umum bahwa itu penting gitu. Dan itu nggak gampang. Saya aja juga masih kadang untuk dari khusus ilmu itu nggak tepat karena segala macamnya mencari alasan gitu. Makanya yang mudah itu dari umum ke khusus itu yang paling mudah. Ya, makanya saya mengarahkan Anda kepada yang mudahnya. Nah, caranya bagaimana nih bikin di sini dan kesatuan keurutan nih. Banyak nih. Hmm. Caranya apa? Banyak cara-cara aja. Kemudian seperti secara kronologis, materinya, para disusun menurut waktu dan niat. Dengan nyusun menurut ruang, segala macamnya, gitu. Nah, yang tidak kalah penting juga nih kepaduan. Artinya kalimat-kalimat yang paragraf berkalimat arat antara satu dengan yang lainnya, sehingga pembaca dapat dengan mudah mengikuti jalur pikiran. Bagaimana caranya? Tadi menggunakan kata-kata atau frase transisi. Bisa jadi nanti ketika memulai paragraf pertama ini, kemudian paragraf berikut dimulai dengan
wadadzalika misalnya mulai dengan oleh karena itu misalnya gitu. Atau dengan itu adalah kata-kata untuk menggabungkan paragraf bawah dengan paragraf atas gitu. Di samping itu, nah dimulai dengan di samping itu untuk menjelaskan bahwa ada hal lain dari paragraf yang sudah dijelaskan di atas. Kita gunakan didahului dengan paragraf seperti itu untuk supaya ada kepaduan antara paragraf dengan paragraf gitu. Misalnya contoh-contoh nanti gunakan wahadil amsilah dulu nah gitu. Jadi ya kata penyambung dengan segala macamnya itu adalah adil amsilah membuktikan menunjukkan bahwa sangat penting misalnya kayak gitu atau apalah terserah berkaitan dengan masalah judulnya gitu. Nah ini kamu coba nanti dibaca lagi cara menulis paragrafnya. Nah itu siapa yang mau mabarkan? Halo Ustaz, Ya silakan. izin share screen Ustaz. Ya. Ini baru Iya, oh di lihat, Istiqok ya. ya, Hmm. Ya, kamu bicara masalah Quran. ini Ya paragraf bisa pertama. Quran. Kalau pertama bicara masalah Quran, hmm, kemudian pada kedua misalnya dalam Quran luar Arabiah, kemudian dia bisa nanti diarahkan bahwa pernikahannya kemudian apa nih? Ini yang paragraf, Intisyaran. Nah, ini nih. Ini paragraf ketiga kamu apa? Mestinya ketika Anda memperhatikan Al-Quran itu ya. Nah, di sini nanti salah satu untuk memetik Al-Quran, salah satu untuk mementingkannya. Jadi gini, ini yang paragraf pertama diarahkan nanti bahwa Quran itu sebagai mukjizat. Nanti oleh karena itu ada Quran ini perlu dipahami maknanya gitu loh. Sampai ada kesimpulan itu bahwa Quran itu perlu dipahami maknanya. Gitu kan? ya Ustaz. Nah, gitu kan? Nah, Al-Quran berbahasa Arabia, bahwa ditulis Arabia. Nah, untuk supaya bisa biar nyambung dengan pernikahan, untuk bisa memahami Al-Quran di sini, bahasa Arab itu juga perlu ada pemahaman dikuasai, pemahaman dikuasai gitu. Jadi pernikahannya gitu, ya. Jadi kepada pernikahannya gitu. Jadi diarahkan kepada bahwa bahasa Arab itu perlu ya dipahami, perlu dikuasai segala macamnya. Nanti baru ketika paragraf berikutnya Anda bicara masalah apa nih? Menurut Arabi akal lugat alam intisyaran. Nah ini nggak perlu kamu bicara masalah bahwa akal lugat alam intisyaran lugat yaitu ada min asyal situl lugat. Ini nggak perlu apa hubungannya dengan istiqomah. Ya Ustaz. Enggak. Jadi parahnya bahwa tadi kan udah di sini nih arah bahwa bahasa Arab segala macamnya, gitu kan? Nah, bahwa di acaranya itu, nah ini boleh nih, lughah Arabiyah, anal lughat pendidikan, ada pendidikannya, bahwa di dalam bahasa Arabnya itu punya kelebihan-kelebihan dan pendidikannya. Tapi ini oh, udah ada kelebihan-kelebihan. Bahwa bahasa Arabnya itu apa ini tapi langsung diarahkan ke Quran juga ya. Bahwa bab pendidikan tadi ini gitu kan Anda sudah berarti kan anzal Quran dulu Arabiyah, ya. Bahwa Al-Quran itu turun dengan bahasa Arabia diarahkan bahwa bahasa Arab ini nanti akan membantu kepada pemahaman pendidikannya, gitu kan. Nah, kemudian kamu bahwa Al-Quran ini perlu dipahami. Salah satu untuk memahami itu atau ya secara dari berbagai macam ilmu, gitu kan. Ilmu-ilmu pendidikannya gitu. Nah, kalau ilmunya itu kelebihannya, kamu bisa nih kelebihan bahwa pendidikannya. Nah, kelebihannya bisa, terutama itu Rasulullah ya aswat, nah segala macamnya. Nanti ketika menjelaskannya itu aswat apa, nah waktu cara segala macamnya, eh istiqok. Istiqok ini kan berkaitan dengan masalah kalimat ya, berkaitan dengan masalah kalimat. Kemudian kamu bicara misalnya aswat, kemudian aswat, nah sorot nggak apa-apa, dalalah apa, kemudian pendidikannya berkaitan dengan masalah sini.
Ini sebenarnya gini. Ini ketika kamu menjelaskan nahu, ini kan tidak ada berkaitan. Jadi ketika Anda katakan bahwa kelebihan bahasa Arab itu arti tadi berkaitan mazhab, bahasa Arab itu perlu dikuasai. Apa yang dikuasai? Berbagai macam ilmu pengetahuan. Ya, ilmu ini bisa saja diarahkan nanti ilmu ini membantu kita untuk memahami ini, ilmu ini bisa membantu kita memahami ini, ilmu ini bisa membantu ke sana arahnya. Ilmu ini akan bisa membantu ini, ilmu kita ini juga bisa membantu pendidikannya, termasuk juga makna, gitu kan? Nah, gitu kan? Nah, langsung nanti berbicara masalah ininya, sorotnya aja, kalimat bahwa pendidikannya salah satu yang penting, salah satu yang penting perlu dipahami itu adalah kalimat, gitu kan? Jadi pemahaman kalimat ini sangat penting. Di dalam bahasa Arab bahwa kalimatnya itu beraneka, begitu sangat fleksibel, sebagai fleksibilitas gitu kan. Nah, kamu bisa contohkan salah satu fleksibilitas itu, ya. Satu fleksibilitas itu contoh dikembangkan tadi kalimat pokoknya fleksibilitas. Kamu nanti kalimat penjelasnya dikasih contoh dengan contoh-contoh. Ya, di mana letak fleksibilitasnya? Fleksibilitasnya itu adalah fleksibilitasnya bisa dirubah aja begini, bisa dirubah dengan seperti ini, berubah menjadi begini, begininya gitu. Nanti diarahkan bahwa perubahan-perubahan itu menunjukkan makna yang berbeda. Nah, itu juga nanti dikasih contoh. Jadi kalimat pokoknya adalah perubahan-perubahan itu kata dalam bahasa itu adalah mengandung makna tersendiri yang kadang bisa berbeda dan bisa sama. Nah, nanti kalimat berikutnya Anda menjelaskan dengan contoh. Gimana letak contoh-contoh perbedaan segala macam ini tadi? Oh, misalnya kalau ini nanti bermakna begini, begini, gitu kan? Ya. Ini kamu catat ya, Pak. Apa yang saya jelaskan kamu catat nih. Ya, jangan diem aja kamu. Ya, bikinnya. Jadi itu yang bikinnya. Sampai nanti bikinnya salah satu perubahan berbentuk itu yang disebut dengan istiqoq. Istiqoq. Nah, istiqoq itu macam-macam nanti. Ada istiqoq ini ada istiqoq misalnya istiqoq sugro kan sogir, istiqoq segala macamnya. Istiqoq sogir itu contohnya seperti ini, istiqoq ini. Nah, itu kamu nanti bisa baca dengan literasi itu. Nggak bisa dengan apalagi kalau kamu pemahamannya kurang tentang istiqoq. Kamu bisa baca buku yang berkaitan masalah istiqoq. Nggak apa misalnya istiqoq, tapi bukan teoritisnya ya. Kamu jelasnya apa istiqoq ini seperti misalnya dari fiil berubah menjadi isim fa'il gitu kan yang kita kenal segala macamnya gitu kan. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan kata gitu. Nah, itu kamu itu seperti apa? Nanti baru Anda bicara masalah masalah inilah hadil musyilah yang menjadi ujian sebab kabar ini menunjukkan bahwa dalam kalimat perbedaan dan ini menunjukkan bahwa memahami sebuah istiqoq amal itu membantu kita di dalam memahami Al-Quran, gitu kan? Sebab di dalam istiqoq amal di situ banyak sekali perubahan-perubahan di dalam Al-Quran. Dengan memahami segala macam ini akan membantu kita yang akan meneliti lebih lanjut. Pokoknya yang tadi aku katakan ya harus dicatat tuh, jangan sampai ucapan saya terbuang begitu aja. Ya, gitu ya. Tapi siapa tadi di sini yang punya ini? Iya, Ustaz, insya Allah. Paham ya, Pak Dia? Pak Delia? Iya, Ustaz, paham. Ya, udah. Syukran, Gitu Ustaz. ya. Coba. Kalau memang sudah paham, tadi juga sudah dicatat, coba Anda rubah, kemudian baca literasi Arabnya. Kira-kira apa yang perlu diinikan gitu. Nanti di pertemuan berikutnya, kamu sudah membuat dalam bentuk narasi-narasi tadi gitu. Ya, jadi seperti inilah yang saya minta sekarang nih, yang belum tuntas. Tapi yang sudah tuntas, yang sudah didiskusikan dengan saya, Anda boleh langsung nulis tuh. Ya, boleh langsung menulis paragraf pertama apa, kedua apa, tiga apa, gitu. Yang penting pokok tadi sudah ada kesatuannya, ya sudah ada
memastikan kesatuan dari setiap paragrafnya itu. Lanjut, masih ada waktu nih kita. Bisa saya Ustaz. Ya, silakan. Ketika saya menjelaskan gini juga bagi yang praktikannya ada ambil ya hikmah dari penjelasan saya kepada kawan kamu tuh. Oh iya begini ya, oh saya robah di situ. Jadi ada berpikir juga ketika ada berpikir nanti diarahkan ke sini, ini diarahkan ke sini gitu kan, ini diarahkan ke sini, arahkan ke sini gitu. Mana? Bentar saya ambil minum. Kelihatan gak sih tadi? Guys. Apa? Kelihatan, Mak. Judul kamu apa nih? Saya analisis maf'ul. Macam-macam maf'ul dalam qasidah Burdah. Mafulat. Ya, al-maf'ulat. Pertama, ada misalnya bahasa Arab, ada cabang ilmu. Nah, salah satunya adalah ilmu nahu. Kemudian urgensi mempelajari ilmu nahu, kaidah, bentuk teks bermacam-macam. Teks yang disukai bahasa Arab adalah teks yang mengandung. Ini emang kemana yang mafulat? Objeknya apa? Ini Ustaz, Qasidah. qasidah. Oh, qasidah. Simulasi menahu kaidah dalam menyusun teks. Bentuk teks bermacam-macam. Teks yang sudah Arab adalah teks yang mengandung sastra. Salah satu sastra adalah qasidah. Qasidah Buddha dan sastra yang terkenal. Penyebab qasidah susunan kalimat. Susunan kalimat itu dalam susunan kalimat itu dalam bukan susunan kalimat diatur dalam ilmu nahu, bukan. Jadi yang kesembilan ini kamu paparkan bahwa keindahan itu muncul dalam sebuah kalimat yang inti. Keindahan itu muncul dalam ya ini kan satu lirikannya gitu ya. Muncul dalam sebuah Kalimat bahasa Arab. Jadi kalimat-kalimat atau kalimat-kalimat bahasa Arab itu mengandung sebuah keindahan gitu ataupun juga eh, kalimat-kalimat yang ini atau kalimat ini perlu dipahami gitu kan pendidikannya gitu. Enggak, bentar. Ini kan kamu bicara suka satu adalah kalimat memiliki susunan kalimat yang indah. Ini kalau kamu pakai dengan kalimat indah. Nah, kalimat ini dituangkan dalam kalimat-kalimat yang teratur sesuai dengan kaidah nahu gitu kan? Dengan nahu gitu kan. Dan nahu implikannya gitu. Oleh karena itu, ilmu nahu ini sebuah ilmu alat yang membantu kita untuk memahami kalimat yang indah tadi, di samping juga memahami makna dari kalimat yang indah tadi gitu. Jadi kan gitu kan. Nah, salah satu ilmu kalimat
Ya, kalimat bahasa Arab yang perlu dipahami itu adalah yang disebut dengan al-maf'ulat, jabatan dalam sebuah kalimat, maf'ulat, begitu kan? Hmm. Baru kenapa maf'ulat kena gitu kan? Nah, kamu bisa mencari alasan maf'ulat. Kenapa maf'ulat? Nah, maf'ulat itu kan maf'ulat itu ada yang oh enggak, kemarin kawan kamu marfuat ya. Maf'ulat. Nah, maf'ulat ini kan bisa beraneka ragam macam. Jadi memahami konteks maf'ulat ini sangat penting dan membantu kita dalam memahami makna. Kamu bisa jadi contoh tuh, ngasih contoh tuh. Bisa ketika Anda bicara maf'ulat, ya, kenapa penting menjadi sebuah ini? Kenapa mafulat ini penting dipelajari? Karena ya maksud dipelajari, diteliti. Kenapa mafulat ini penting diteliti? Ya, karena dengan mafulat ini diteliti membantu kita ya untuk memahami ya kan. Nanti itu bisa langsung dengan contoh. Contoh misalnya begini gitu kan. Contoh tentu contoh yang ada di bisa sih kalau contohnya macam-macam tingkatnya gitu kan. Jadi dengan memahami ini mafulat, ini segala macam, itu membantu kita memahami makna dari sebuah teks misalnya. Nah, mafulat salah satu mafulat inilah yang akan menjadi fokus penelitian kami. Ya, fokus menjadi objek dengan objek ya burdah misalnya. Ya udah bisa sih nyambung, ada udah ada kesatuan ide-idenya. Ya, tinggal nanti di sini mafulatnya dikembangkan dengan contoh ya. Contoh mungkinnya enggak semua mafulat kamu contoh, tidak. Salah satu aja. Kenapa mafulat itu penting untuk dijadikan sebuah penelitian. Ya, bahasanya nanti mafulat ya, jangan maful. Ya, mafulat. Kalau maful mungkinnya mafulat itu supaya bahwa bukan hanya maful bih aja. Iya. Apa aja mafulat itu apa aja? Yang disebut Maf'ul dengan bih, mafulat itu apa? Ya? maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li Nah, kayak ajli. gitu kan. Jadi ntar kamu bisa ambil contoh salah satu contoh mafulat. Anda bisa paparkan semua mafulat mutlak itu apa segala macam, mafulat itu apa aja. Nanti memahami mafulat ini sangat penting dipahami. Salah satunya nanti dengan contoh. Nanti oleh karena itu yang juga nyambung, mafulat ini perlu dijadikan sebuah objek penelitian, gitu kan? Menjadi fokus penelitian dengan objeknya adalah qasidah burdah gitu. Ya, dalam sebuah penelitian karya bahasan ilmiah tatal unwan gitu. Udah nggak apa-apa, nyambung, udah nyambung nih. Yang penting arahnya jangan sampai Anda paragraf yang pertama bahasa Arab menjadi cabang ilmu nanti harus bisa menyambung supaya terkait dengan paragraf kedua apa nih gitu ya. Nah, diarahkan kemana nih untuk supaya nyambung dengan paragraf kedua misalnya salah satu adalah ilmu nahu gitu kan. Nah, berarti kan nanti mengarah kepada pemahaman tuh ya. Berarti kan bahasa Arab menjadi cabang ilmu dan ilmu-ilmu itu adalah membantu kita untuk memahami bahasa Arab kan gitu kan. Nah, salah satu ilmu yang membantu pemahaman itu adalah ilmu nah, gitu. Nanti untuk supaya nyambung diarahkan kepada pemahaman tadi, mempunyai cabang-cabang ilmu. Tapi cabang-cabang ilmu itu pentingnya apa? Gitu. Nah, pentingnya adalah untuk memahami bahasa Arab. Nah, itu untuk pentingnya memahami bahasa Arabnya itu penting itu bisa dengan contoh. Salah satu misalnya bukan ilmu nahu ya. Salah satu misalnya ilmu dia bisa juga ilmu nahu tapi bukan mafulat misalnya. Misalnya ilmu nahu. Kalau kita menguasai ilmu nahu dari aspek misalnya dalam masalah ini misalnya, itu membantu kita pemahaman dengan nah, gitu. Nah, nanti baru Anda bicara paragraf keduanya berkaitan masalah ilmu nahu secara khusus. Udah benar, tinggal arah ini ya tadi diarahkan supaya logika kamu berjalan supaya nanti diarahkan ke nyambung paragraf ketiga. Nanti paragraf ketiga diarahkan supaya nyambung dengan paragraf kedua. Nanti nyambung dengan pokok bahasan yang kelima, pokok bahasan pokok-pokok gitu. Jadi sebegitu nanti. Bagaimana arahnya kemana nih itu. Dan itu semua Anda bisa baca literasi Arab. Mana nih kalimat-kalimat gitu. Harus mengatakan bahwa baca literasi Arab, Anda ambil nanti mungkin ada mungkin di kalimat di atas bisa ambil, mungkin bisa jadi di kalimat tengah. Jadi Anda kumpul-kumpulan tuh kalimat-kalimat yang menyebut, oh ini bisa diletakkan di paragraf kedua nih, oh ini bisa diletakkan paragraf 7 nih, misalnya itu. Jadi Anda tinggal ngambil-ngambil tuh
di sini nanti dari paragraf itu adalah kalimat-kalimat itu adalah itu inspirasi untuk ngomong lebih lanjut. Anda bisa dengan menjelaskan ya, dari kalimat yang kamu dan segala macam, kamu oh iya nih, saya ngomong begini aja terus saja gitu misalnya. Oh terus begini nyambung. Ya, nanti baca lagi literasi lain, kira-kira mana yang bisa saya ambil ini, artinya gitu. Nah, kalau ama nggak paham kan dia untuk pemahaman itu kan kamu tinggal buka Google terjemah, copy paste aja di segala macam, letakkan segala macam. Oh maknanya ini, udah aja sekedar untuk pemahaman aja apa yang kamu petik, yang kamu ambil itu paham, udah. Indonesia ini tinggal Arabnya kembali ke Arabnya lagi gitu. Ya, harus mau begitu. Kalau nggak begitu, kamu ya repot sendiri nanti. Ya, pada terjemahan. Makanya saya katakan, baca literatur supaya kamu tidak terpengaruh dengan penerjemahannya. Ya, walaupun di paling nanti kamu tinggal bagaimana tadi yang berkaitan dengan masalah kepaduan. Bagaimana supaya padu nih? Kalimat apa yang penting? Anda kalimat ini, dan nyambung nih. Cuman bagaimana cara nyambungnya? Nah, itulah nanti bisa pakai behind, bisa pakai in, bisa pakai apa gitu. Untuk menyambungkan antar kalimat, misalnya begitu juga antar paragraf untuk supaya nyambung gimana nih, gitu kan? Oh, bicara nyambungnya untuk supaya ini wal misal ala dalik misalnya. Wal misal ala dalik, daliknya apa? Di paragraf atasnya gitu. Dalika itu diarahkan ke atas, misalnya gitu. Jadi lebih mudah gitu. Anda tinggal mencari kata-kata untuk mendapatkan kepaduan antar paragraf atau antar kalimat. Lanjut, siapa lagi? Udah benar tuh kayak gitu. Itu yang saya maksud, yang saya inginkan adalah itu tadi fokus kalimat pokoknya apa, dua apa gitu. Ketika itu sudah nyambung, tinggal Anda mengarahkan ke untuk mendapatkan kerunutan, keurutan ya, keurutan dari setiap paragraf. Yes, syukran Ustaz. Kalau kamu tidak buat begitu, kamu bisa nanti lengkap-lengkap gitu. Kalau nggak dibuat begitu, melawan nanti di paragraf berikutnya ngomong itu lagi. Gitu. Nah itu berarti kan Anda. Ya, silakan tayangkan. Siapa tadi yang mau ini? Jadi itu pentingnya kalimat-kalimat pokok tadi gitu, untuk supaya Anda tidak lari, tidak lengkap-lengkap gitu dari umum ke khusus, melihatnya dari umum ke khusus. Baik, silakan. Jadi yang sudah speak dari tiap afkar raisianya, Anda bisa langsung baca orientasi, langsung bisa dikerjakan. Di latar belakang, langsung juga kepada tarkisnya misalnya. Bab satu kan ada latar belakang, kemudian ada tarkisul bahas, ya, wa fariyatuhnya misalnya kalau membandingkan, kemudian ada tanzimu, ada tahu kan? Sebenarnya udah kan? Format dari bab pertama itu apa aja, subjudulnya yang harus diungkapkan. Jadi siapa yang mau ini? Tadi ada yang mau pentingannya, mau nyaju paparan. Halo, siapa? Pak, lanjutnya, silakan selanjutnya. Tidak ada, tidak ada lagi. Kita waktunya di jam saya kurang 10 menit. Kurang 5 menit.
7 menit, 5 menit lagi. Silakan, masih ada waktu 5 menit. Cukup untuk satu orang. Ada nggak? Halo? Nah, Ustaz. Iya, tanyakan coba. Aduh, kamu pakai latar belakang bahasa Indonesia ini. Ini yang saya tidak minta. Ini saya tidak minta kamu nulis pakai bahasa Indonesia. Itu kan ini namanya kamu menerjemahkan tulisan kamu. Jadi biasakan kamu nulis langsung dari Arab gitu loh. Ini apa nih? Tali telak. Sekarang saya tanya nih, ini sebelum nih judulnya kamu kelancaran dalam membaca teks bahasa Arab pada siswa madrasah ibtidaiyah. Nah, kamu nulisnya juga bahasa Arabnya juga gitu. Maharat tuh pakai bentuk mufrad aja, kemudian ibtidaiyah juga ibtidaiyah pakai ain nulisnya sih kamu. Pakai hamzah lah ibtidaiyah. Kalau ibtidaiyah itu bid'ah tuh nanti. Kamu bicara apa tuh? Makanya saya katakan tadi, ya, ini nanti kalau kamu sudah seperti ini, judulnya nanti bukan Afkar Roisia nih, Qalbiyatul Bahas. Oh, Paham kamu? Nih, yang hadir di sini nih. Ya, yang hadir sini, yang saya minta itu Afkar Roisia tadi seperti siapa tadi yang nyampe sebelum Heti tadi? Yang Iska pakai bahasa Rahma, Indonesia Ustaz. tadi. Ya, Iska Rahma. itu yang saya minta. Kalau kamu Oh, sudah membuat paragraf-paragraf begini, nanti judul atasnya bukan Afkar Roisia lagi. Akarnya itu udah Qalfiyatul Bahas nanti di sini judulnya. Ya, judulnya itu udah Qalfiyatul Bahas gitu. Ya, ini kalau peningkatnya gitu. Karena gini, pada pertama nih, Anda bicara tal'ablu dauran muhiman fi insan. Ya wasilah linakil rasail. Ikamal insan makanya pentingnya. Sekarang saya tanya nih, Yati, ya Ustaz. kalimat pokok dari paragraf pertama yang mana? Pengertian bahasanya, Ustaz. Mana kalimat mana? Kalimat mana? Kalimat pokoknya. Biasanya kalimat pokok itu kan ada di baris pertama tuh, di kalimat pertama. Ini kamu kan tal'ablu dauran muhiman fi baqul insan. Pertanyaannya apa hubungannya dengan judul kamu nih? Kalau kau bimaratul asin, ya? Ini yang saya katakan tadi. Ya kalau dulu Korea itu kamu bicara masalah apa dulu nih? Bicara dulu nih kan, misalnya bicara masalah tadi misalnya dari bahasa Arab, gitu kan? Sama kayak tadi siapa yang bahasa Arab, tapi nanti diarahkan kepada pembelajaran Arabnya. Nanti baru paragraf kedua bicara masalah pembelajaran bahasa Arab, ya. Ketika pembelajaran bahasa Arabnya itu ada yang perlu diperhatikan belajar itu adalah membaca, ya, baca kemahiran membaca.
Nah, di dalam kemahiran membaca itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Gitu. Yang perlu diperhatikan itu adalah salah satunya adalah dari aspek maknanya, dari aspek ininya, dari aspeknya gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah. Anda bicara masalah telakwa nih. Sekarang saya tanya nih, kalau ketika analisis kelancaran, gimana cara kamu membuktikan kelancaran membaca anak SD? Ini Ustadz, dikasih kertas gitu teks bahasa Arab. Terus nanti Terus, dikasih waktu gitu. Dia bisa sampai mana? terus, bagaimana ukur bahwa dia udah lancar? Ya? Bagaimana kalau membuktikan bahwa nih si anak ini sudah lancar membaca? Anak ini sudah lancar membaca. Anak ini sudah lancar gimana bacanya? Makanya anak SD ini kan baca A, I, U-nya aja belum. Sekarang satunya siswa anak madrasah ibtidaiyah itu kelas membaca ini kan gitu loh. Ya. Jadi kalau membuktikannya, boleh Anda bicara kelancarannya. Untuk kelancaran di sini, ini harus ada teori nih. Kamu harus dapatkan teori nih. Yang disebut dengan lancar membaca itu 1 detik, kalau berapa detik itu berapa kosakata dia kebaca. Itu nanti ada ukurannya untuk menentukan bahwa dia lancar membaca gitu. Jadi kamu nanti harus ada itu. Tapi ini juga harus diindikan kepada bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia. Beda membaca kelancaran bahasa Indonesia dengan Arab. Jangan menggunakan teori kelancaran membaca Indonesia. Anda terapkan untuk bahasa Arab, jangan. Beda. Ya. 1 menit itu misalnya kalau 1 detik itu berapa detik lah, berikannya 5 detiknya itu berapa kosakata yang sudah terbaca nih. Berapa kosakata yang sudah terbaca. Jadi nanti kamu sudah bisa punya ada patokan teks yang dibaca oleh siswa. Coba dibaca begini. Jangan dibaca waktu sudah di jalan masih diam aja. Belum baca-baca, masih pikir. Lantas ya, udah waktu. Maka dari itu kalau usul saya, Anda boleh nih objeknya kelancaran membaca dalam diteliti. Tapi objeknya jangan siswa SD. Kalau kelancaran bahasa itu mahasiswa aja kamu cari, mahasiswa aja, mahasiswa bahasa Arab aja. Nanti bisa dibandingin gitu ya Ustadz. Baca pakai harokat sama enggak. Iya, itu orang SD kan ya jangan SD. SD kan kemampuan bacanya ada, cuman kan ini kalau ke SD itu tidak lagi pendidikannya. Bisa nggak dibaca? Itu masalah nanti pertanyaannya. Bukan masalah lancar ini bahasa aja belum bisa, gimana mau disebut lancar gitu kan. Jadi kelancaran itu bukan di lancar baca pendidikannya, benar-benar lancar diukur dengan ada teori ukurannya. 1 menit itu dia bisa baca berapa kalimat, berapa kata atau berapa kalimat itu nanti ada ukurannya. Nanti ketika dia baca langsung mulai baca. Loh, mahasiswa PPA, bukan siswa, ya. Supaya nanti kamu enak meneliti segala macamnya, cari teorinya, kemudian tekannya, ya, baru kemudian kalau cari tagnya. Nah, tag-tagnya itu tag-tag yang mereka pelajari lah, gitu. Coba disuruh baca dengan berdasarkan waktu setiap orang, ya. Simpel pada sampelnya itu bisa jadi 25 mahasiswa, bisa jadi kamu gitu. Satu kelas 20, misalnya itu 25 satu kelas. Gimana tuh melihat gitu. Kalau memang banyak bisa dibagi-bagi misalnya di sistem ada cara tuh untuk mengambil sampelnya. Sampelnya dilihat bisa jadi dari kelas kan ada berapa kelas ya. Nanti bisa jadi nanti kamu arahkan kepada kelas yang sudah mempelajari qiraah misalnya. Ya, qiraah 4. Semester berapa tuh qiraah 4?
semester 2 tahun kedua, semester 4 udah bisa kan? Nah, kamu bisa nanti mahasiswa yang di semester 5 objeknya. Semester 5 tuh nanti objeknya. Kan ada berapa kelas tuh. Nah, dalam kelas itu bisa jadi kamu di kelas ini ambil orang, kelas ini ambil atau 7 orang kali segala macam. Bagaimana cara untuk mengambil siswa? Ya kamu melihat absen misalnya, ya absen yang ada di absen yang di komputer itu, nah, coba ambil dengan sistem ya ganjil misalnya, gitu kan? Ganjil, ganjil, ganjil bilangannya ke 5 atau ke 10 misalnya. Kalau ke 5 lah, karena kan 20 kita ambil setiap ini misalnya 5 misalnya. Ya udah misalnya di situ ternyata nama yang pertama siapa ini. Kemudian nomor 5 siapa ini. Nomor 10 nomor ganjil lagi ya. Ganjil 11 lagi itu berapa itu? 5 berarti ntar 11. Gitu kan? Nanti 15 siapa nama di situ. Nanti itu nanti sampel, cara menentukan sampel gitu. Ada nggak bisa main main sampelnya sendiri gini. Wah, yang ini aja gini. Jadi kamu pilih pakai orang yang sudah bisa dengan cara baca Arab aja, nggak ada gitu penelitian, ya. Itu ada caranya lagi nanti cara memilih sampel. Oke, di kelas ini adalah sipulan 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 sipulan. Nanti Anda lihat lagi di kelas berikutnya, kelas B, ya, di cara yang sama. Dapat nama pertama siapa, yang kelima siapa, yang satu siapa. Ya udah ketemu 5 udah catat. Nanti dia yang kita ujikan cari datanya melalui dia, suruh detek baca, pertama baca yang ada harokatnya misalnya, gitu kan. Penyikannya yang penyikannya, kemudian baca yang ataupun dimulai teksnya tetap sama boleh, ya, teksnya tetap sama, tapi yang Anda keluarkan adalah teks yang bahasa yang tidak ada harokatnya dulu. Coba yang tidak ada harokat dibaca, baca, dilihat, gitu kan? Bagaimana kelancaran dia. Kemudian baru teks yang ada harokatnya suruh baca, gitu. Sama atau lancar atau perbedaan. Nanti itu menjadi di situ nanti data-data itu sangat penting sekali untuk kamu ternyata dari aspek teks yang ada harokat rata-rata bisa jadi sekian persen. Tapi ketika yang tidak ada harokatnya, gitu kan? Itu tingkatnya yang lancar itu cuma sekian persen, selebihnya dari mana atau tidak lancarnya? Karena dari kan rata-rata dibaca oleh siswanya itu sekian detik dibaca nggak lebih dari sekian kosakata, daripada secara teori yang namanya lancar kalau sekian detik itu harus terbaca nanti, tapi ini rata-rata semua misalnya gitu. Jadi harus mengandalkan teori tadi, ya itu Anda bisa dapatkan dalam ilmu lu itu ada, ya menurut nafsi Anda ataupun Anda bisa cari, ya, ukuran-ukuran itu gitu, ya sudah ada itu di dalam orang Arab. Tadi yang saya katakan tadi, Al-Quraisyah itu tadi di pokok-pokok kalimatnya aja diarahkan kalau macam ngomong apa nih gitu. Ntar yang kedua di situ ngomong bahasa Arab, arahnya kemana, diarahkan kemana nih bahasa Arab gitu gitu. Bisa jadi di Arab bahasa Arab itu diarahkan kepada kelancaran memikirnya, atau diarahkan kepada memiliki dua keterampilan, atau bahasa Arab memikirnya gitu kan. Artinya bahasa Arab itu bisa diarahkan kepada memahami bahasa Arab, bisa memahami wacana, menambah ilmu. Nah, salah satu kemahiran untuk mendapat ilmu itu adalah kemahiran membaca kepada mahfuz ataupun juga segala macamnya gitu. Nanti itu yang saya minta Al-Quraisyah bukan dalam satu paragraf yang ditulis. Ya, itu yang saya minta itu gitu, bukannya kalau sudah paragraf ditulis lengkap nih, itu tadi kan banyak yang nggak nyambung tuh. Yang sebenarnya tidak pantas, tidak layak Anda ketikkannya. Untuk apa Anda menulis al-Gharabiyyah laudaurun di Baqail Inas? Ya, apa hubungan bahwa bahasa Arab itu adalah ya peran penting untuk eksistensi manusia? Apa hubungan Anda mengatakan bahasa Arab itu eksistensi manusia dengan penelitian kamu yang berkaitan dengan masalah tolakoh? Ya?
Kan nggak jauh sekali gitu. Itu yang saya katakan tadi gitu. Makanya Anda harus menghindari ungkapan-ungkapan pokok kalimat atau penjelas yang tidak ada hubungannya dengan itu. Makanya dibantu dengan pokok topik, kalimat topiknya apa, kalimat topik yang pertama apa, kalimat topik yang kedua apa, kalimat topik untuk melihat apakah paragraf itu sudah ada kesatuannya belum gitu. Nyambung gitu ya. Nah, untuk supaya nyambung itu Anda harus melihat paragraf yang kedua gitu nanti ya. Nanti topik yang pertama, kalimat topik yang pertama nanti diarahkan penjelasan topik yang pertama itu supaya nyambung bagaimana cara nyambung kepada topik yang kedua sehingga ada rutan tuh. Gitu. Makanya perlu ada cara seperti itu yang disebut dengan al-aqarosiyah tadi gitu supaya kamu nggak kemana-mana larinya gitu. Kalau kamu nggak buat begitu, ya jadinya tadi seperti itu, ngomong kemana-mana, ya. Ngomong pada pertama kemana-mana, pada kedua juga kemana-mana, pada ketiga juga yang tidak ada hubungannya dengan fokus penelitian kamu, gitu. Makanya perlu ada dibuat cara teknik seperti itu supaya tidak ngawur, tidak kemana-mana ngomongnya. Dan ketika Anda membaca literasi juga sudah bisa membatasi kalimat mana nih yang diambil untuk ke sini gitu. Kalau kamu tidak membuat akar roisiyah tadi, ketika baca terasyarat, kamu bingung nih kalimatnya yang ambil aja semua, padahal yang dia semua diambil Anda itu nggak ada kaitannya dengan judul kamu gitu ya. Jadi diulang ya Hedi ya, pokok-pokok kalimatnya aja yang didikan. Paragraf pertama apa gitu, bukan saya tidak menjelaskan pendidikannya. Saya ingin menangkap dulu ada kesatuan di paragraf itu. Nanti kalau sudah kesatuannya, ini diarahkan ke mana, Anda sudah paham, tinggal baca literasi yang arahnya ke sini misalnya. Ya, misalnya kalau pemahaman bahasa Arab, ya buka aja tuh makalah fahmul lughah Arabiyah gitu. Nanti dari situ ada kalimat-kalimat yang Anda bisa pakai di paragraf yang berkaitan dengan masalah fahmul kalimat, mafhum lughah Arabiyah gitu. Itu yang saya inginkan dari Anda supaya cepat macam kamu nggak macam-macam nggak baca Indonesia dulu. Nah, jadi jangan dibuat Indonesia dulu, mungkin akalnya dulu diinikan gitu. Jadi itu yang saya minta, ya. Jangan Anda salah memahami ketika saya minta Korea, saya tidak meminta Anda untuk membuat setiap paragraf udah panjang begitu, enggak, hanya poin-poinnya aja. Hanya poinnya dulu itu saya minta untuk penelitiannya. Nanti kalau sudah poin-poinnya sudah pas, baru kembangkan dalam sebuah tulisan paragraf lebih lengkap. Tapi tadi syaratnya apa? Baca literasi dulu sebelum kamu lihat apa kira-kira nih dia akan mengarah ke apa yang perlu saya tulis nih di paragraf pertama supaya nyambung dengan pokok pikiran yang kedua, misalnya gitu. Baca literasi, oh ke arah sini aja nih. Oh kalimat ini yang perlu diambil, kalimat ini. Jadi kamu bisa ngambil. Jadi itu data-data ungkapan itu membantu inspirasi Anda untuk mengungkapkan apa gitu. Jadi gitu ya, paham ya? Ya, ini jangan nanti minggu depan masih begini juga nih gitu. Saya minta pokok topiknya aja. Baik itu aja ya. Insya Allah yang ini jangan lupa juga tadi PJ-nya untuk menulis data nama, judul judul deskripsinya, proposalnya yang memang sudah fix ya, sudah fix segala macam. Tadi Heti objeknya mahasiswa aja ya. Kalau judul fokus kamu kelancaran membaca bahasa Arab itu lebih baik ke mahasiswa, jangan anak SD. Nanti anak SD itu lain lagi nanti yang itu anak SD. Ke Iya. mahasiswa. Ustaz, tapi nanti kalau itu tetap pakai waktu gitu, Ustaz. Iya, ada ukurannya, ada cara bagaimana melihat kelancaran itu. Ada tekniknya. Nggak sembarangan juga kamu. Harus didukung dengan teoritis, bukan main udah lancar bisa membaca, udah lancar dipakai jam, udah jangan nggak ada ukurannya gitu kan. 1 detik dibaca berapa detik itu dapat dia terbaca sekian kali kata, 5 kata deh 1 detik baca. Nggak sih 1 detik itu. Kalau 1 menit kan banyak kan tuh dihitungnya untuk 5 detik itu berapa kosakata itu dibaca kebaca.
Oh, dia surat kebaca setiap 7 kosakata. Dan itu teknik itu nanti kamu ada beberapa kata gitu. Oh, ini kata tua satu macam tadi. Jadi mengukurnya jelas. Bukan main sembarangan aja. Ada cara, ada tekniknya untuk melihat kelancaran. Tapi teknik kelancaran membaca bahasa Arab ya, jangan kelancaran bahasa Indonesia beda. Sebab pada dulu mahasiswa nulis kelancaran bahasa Arab, tapi dia menggunakan ukuran bahasa Indonesia. Beda, beda kan gitu. Kalau bahasa Indonesia kan bisa jadi lebih, ada bisa beli satu berapa menit aja, dia kan 10 kata. Kalau bahasa Arab kan nggak mungkin sampai segitu misalnya. Gitu. Jadi ada perbedaan. Gitu. Baik, saya rasa itu yang saya minta, dicatat PJ-nya. Anda boleh ngusul pembimbing ya. Jadi nama, judul proposalnya apa, kemudian Anda mengusulkan pembimbing satu siapa, pembimbing keduanya siapa. Ya, di samping juga kita melanjutkan yang belum memaparkan akar isiannya, kalimat topiknya. Baik, saya rasa itu. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Kita tutup membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz.